Hai Bre, tes udah klik video ini. Jadi ya gue mau ajak kalian bahas yang mana ya kasus ini sangat sadis tuh. Bagaimana perasaan kalian kalau lihat langsung kejadian ini Bre? Jadi ya kasus ini tuh melibatkan seorang nakes cantik yang diwafatkan oleh pacarnya sendiri. Dan gak sampai di situ ya, yang mana pelaku ini tuh sebelumnya udah mewafatkan anaknya si nakes ini juga dengan cara disiksa tuh. Oke lah, bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus ini? Kita bahas di Kotak Peti. Suwita Kusumagatra Subadria atau yang kerap dengan sapaan Tata adalah seorang janda muda yang berusia 32 tahun. Dan dia ya udah punya 2 orang anak. Tapi ya anak pertamanya itu tinggal bersama mantan suaminya. Dan kalau anak keduanya ya tinggal bersama dia nih. Dan Tata ya bekerja sebagai tenaga kerja kesehatan di kala itu. Dia merupakan petugas swab COVID-19. Yang mana ya dia ditugaskan di sebuah hotel yang ada di Jogja. Dan biasalah ya, yang namanya kerja pasti ada yang namanya perkenalan dengan teman-teman seprofesi. Dan di saat itu ya, Tata juga berkenalan dengan para anggota nakes yang ada di sana. Dan juga ya, salah satu nakes yang bernama Doni Kristiawan Eko Wahyudi, atau yang kerap dengan sapaan Doni. Jadi ya kebetulan mereka mempunyai tugas yang sama. Jadi kala itu mereka ditugaskan untuk melakukan swab untuk para karyawan di hotel dan juga ya para pengunjung. Nah dari seminggu perkenalan mereka itu ya, akhirnya karena sering dekat terus mereka merasakan kalau ada kecocokan nih, hingga mereka pun jadian tuh. Ya begitulah cinlok Bre, yang pernah ngerasain bisa tulis komentar di bawah. Doni nggak mempermasalahan kalau Tata ini ya seorang janda dan udah punya 2 orang anak nih. Karena Doni ya ngaku kalau dia juga seorang duda tuh. Tapi ya Doni ini tuh sebenarnya bohong banget. Karena ya dalam kenyataannya Doni ini masih beristri dan malah udah punya 1 orang anak perempuan tuh. Singkat cerita, beberapa hari kemudian mainlah si Doni ini ke tempat tinggalnya si Tata dan dikenalin tuh ya sama anak bungsunya yang bernama Muhammad Faiza Alfariski yang kerap dengan sapaan Faiza. Sebenarnya Faiza ini adalah balita yang tumbuh normal, tapi ya hanya aja masih mengalami keterlambatan motoriknya aja nih. Jadi ya membuat Faiza ini masih kesulitan untuk berbicara. Nah, terlepas dari semua itu ya, Doni seakan tuh nggak peduli sama semua hal itu. Doni terlihat ya seperti sayang aja begitu sama si Tata dan juga Faiza ini. Hingga ya suatu ketika Doni ini nyaranin tuh sama si Tata kalau Faiza ini lebih baik diterapi aja di RSUP Sarjito. Karena ya ada fasilitas dan juga tenaga ahli untuk permasalahan yang Faiza alami. Lagi pula ya, Doni ini juga bekerja di RSUP itu, jadi ya bisa sambil ngurusin Faiza ini. Nah, karena itu ya Tata setuju-setuju aja tuh sama saran si Doni ini. Sampai ya akhirnya tanpa rasa janggal Tata nyerahin tuh anaknya ke Doni. Dan selama terapi ini berjalannya, Faiza itu ikut tinggal bersama Doni di sebuah kontrakan yang berada di daerah Kaliurang, Yogyakarta selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu tinggal di kontrakan itu ya, Faiza akhirnya diajak pindah dan tinggal di rumah Doni yang berada di Dusun Babrik, Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan kenapa mereka ini pindah? Ya karena masa tugas Doni ini di RSUP Sarjito udah habis tuh, dan pindah ke RSUP di daerahnya lagi yang ada di Rembang. Dan semua pindah ya atas seizinnya si Tata juga. Nah, karena sebenarnya Doni ini udah punya istri dan anak kan, jadi ya Doni membuat alibi ke istrinya kalau itu adalah anak dari saudaranya yang ada di Jogja. Sampai ya nggak ada rasa curiga, istrinya mengizinkan tuh kalau si Faiza ini boleh tuh tinggal di situ bareng-bareng sama mereka. Tata yang nggak tahu ya kalau Doni ini tinggal sama istrinya punya harapan besar tuh ke Doni ini. Karena ya pada awalnya Doni telaten banget tuh ngurusin si Faiza ini kayak anak kandungnya sendiri. Dan Tata juga sesekali minta buat video call sama Faiza anaknya. Pada awalnya video call itu rutin dilakukan sama si Tata tuh. Dan hingga beberapa minggu di rumah itu ya, Faiza ketika itu kedapatan buang air besar sembarangan tuh di karpet ruang tamu rumahnya si Doni ini. Nah, pada saat itu Doni bukannya menasehati, Doni malah nabok kakinya Faiza hingga ya nonjok dengan keras perut Faiza, sampai ya nonjok juga di bagian alat vitalnya Faiza.
Faiza ya yang di saat itu diperlakukan seperti itu akhirnya kesakitan dan nangis. Yang mana ya istrinya Doni ini pada awalnya minta Doni ini buat berhenti tuh nyakitin Faiza. Malah ya Doni ngebentak istrinya kalau istrinya nggak usah ikut campur. Dan besoknya lagi ya Doni ini kesel lagi tuh sama Faiza. Karena ya Faiza ini kedapatan lagi buang air kecil di pakaiannya lagi Doni cuci. Nah kena lagi deh nih Faiza. Doni yang di saat itu lagi emosi ya, dia ninju lagi alat vital Faiza tuh. Padahal ya bekas yang kemarin saja masih bengkak. Ini malah ditambahin. Dan yang mana ya alat vital Faiza sampai ngeluarin cairan merah. Karena ya buah jangkarnya sampai pecah. Kita aja nih orang dewasa kesakitan kalau digituin. Lah ini bocil Don. Nah karena kondisi Faiza semakin parah ya, akhirnya Doni ini membawa Faiza ke RS Bina Bakti Husada buat dirawat tuh. Dan sampai ya alat vitalnya tadi ini kan sobek ya. Nah karena sobek lah alat vitalnya tadi ini, dan akhirnya pun dijahit tuh. Dan setelah dirawat 3 hari ya, akhirnya Faiza ini dibawa pulang ke rumah Doni lagi. Dan mulai hari itu ya, Faiza bukan cuma alami kekerasan fisik sebenarnya. Karena ya setelah pulang dari RS, Doni ini malah makin gila tuh. Yang mana ya Faiza dipaksa buat tidur di dapur beralasan keset kaki tuh. Besok paginya malah Faiza ini dimasukin ke kamar mandi, terus dikunci tanpa dikasih makan. Dari jam setengah 7 pagi Doni ini berangkat kerja sampai ya jam 8 malam tuh. Gila nggak? Tiap hari bre. Sampai ya pada puncaknya di bulan Februari 2002, Doni di saat itu pulang sore tuh sekitar jam 4 dan langsung yang ngeluarin Faiza dari kamar mandi. Nah Faiza di saat itu langsung keluar dan langsung berbaring di atas keset yang biasa ia gunakan buat alas tidur. Dan Faiza di saat itu kondisinya ya lemas dan juga ya bagian perutnya membesar tuh. Nah kan Doni jadi panik, langsung aja dia kasih makan, minum dan juga obat. Tapi ya semua itu nggak ngebantu. Hingga ya besoknya tanggal 19 Februari 2020, Doni ini ngecek lagi kondisi dari Faiza. Yang mana ya betapa kagetnya Doni setelah mendapati kondisi Faiza yang masih berada di atas keset gak lagi bernafas. Doni di saat itu semakin panik kan, sampai ya dia memanggil istrinya buat bantuin dia kasih pertolongan pertama ke Faiza. Tapi di saat itu ya semua usahanya cuma sia-sia. Semua cara udah dilakuin dan gak akan ngebantu. Hingga sang istri pun ingin melaporkan kejadian ini ke Pak RT tuh, tapi malah dilarang si Doni ini. Dia beralibi ya kalau akan nganterin Faiza kembali ke Jogja tempat kakeknya tuh. Singkat cerita, tepat di malam harinya ya, Doni di saat itu langsung membawa jasad Faiza menggunakan mobil miliknya tuh. Sambil di perjalanan Doni berpikir mau dikemanakan jasad itu. Sampai ya Doni ini udah hampir memasuki jembatan jalan tol Semarang Solo. Dia pun di saat itu ya mulai melihat kalau di bawah jembatan itu pasti ya jauh dari pemukiman warga tuh. Hingga akhirnya Doni ini membuang jasad Faiza tersebut di bawah jembatan itu. Sebelum dia membuang jasad itu ya sempat dia cium jasad Faiza sebanyak 3 kali dan juga meminta maaf. Lalu dengan perasaan yang bingung itu pun Doni melemparkan jasad tersebut di bawah jembatan yang sangat sunyi dan gelap, tepatnya di kilometer 425. Dan ya Doni pun setelah itu langsung gas mobilnya menjauh dari jembatan itu. Langsung pulanglah dia. Dan beberapa hari kemudiannya, tepatnya tanggal 3 Maret 2002, Tata di saat itu kangen tuh sama Faiza. Ya lalu Tata ini menghubungi Doni. Dia mengatakan ke Doni pacarnya itu kalau dia sangat kangen sama Faiza. Dan juga ya Tata ingin video call sama anaknya itu. Tapi ya ternyata Doni di saat itu beralasan kalau dia lagi bergejala COVID tuh. Jadi ya gak bisa dekat-dekat sama Faiza. Takutnya Faiza ini malah ketularan. Sampai ya beberapa hari kemudian Tata mengabarkan Doni lewat chat WhatsApp kalau Tata besok hari mau pergi ke kota Semarang tuh. Dan ya sekalian jalan-jalan di sana. Juga ya berniat untuk menjemput dan mengambil anaknya itu. Nah, di saat itu Doni langsung bingung tuh harus bagaimana memenuhi permintaan dari Tata. Dan Doni nggak langsung membalas chat tersebut ya. Sampai akhirnya dia berpikir buat ambil jalan pintas aja tuh. Dia berniat buat sekalian aja dihabisin aja nih si Tata ini. Dan menurutnya ya dengan cara seperti itulah permasalahan pasti akan selesai. Hingga Doni memantapkan niatnya dan juga ya langsung membalas chat dari Tata itu kalau dia akan memenuhi permintaan Tata. Dan gak lupa juga beralibi nitip tuh untuk Tata ini beli sebuah sarung untuk Doni. Padahal ya
Yang mana awalnya sarung itu ya diniatkan Doni untuk alat pengalihan isu wafat karena mengakhiri dirinya sendiri. Ya kayak gantung gitulah bre, taulah ya. Dan singkat cerita mereka bertemu tuh di daerah Banyumanik, Semarang, tepat jam 10 malam bre. Kemudian ya mereka berencana menginap dulu tuh di hotel dan berangkatlah mereka menggunakan mobil milik Doni ini. Hingga sampai ya mereka di hotel Permata Motel dan mendapatkan nomor kamar 203 tuh. Dan setelah mereka masuk ke kamar sesuai nomor ya, mereka bersih-bersih dulu tuh, hingga dilanjutkan dengan kenikmatan pengencritan. Ya kalian tahulah ngapain mereka. Nah, kan abis kencrit kan mereka, lanjut bersih-bersih kan tuh ya. Diawali si Doni dulu dan dilanjutkan oleh si Tata. Sembari nunggu Tata selesai membersihkan diri ya, Doni ini sempet tuh nemuin sebuah foto yang mana ya, itu foto dirinya yang dibungkus dengan secari kertas bertulisan huruf Arab tuh. Doni mengira ya di saat itu dia diguna-guna oleh Tata. Nah, setelah Tata keluar dari kamar mandi ya, Doni langsung nanyain hal tersebut tuh. Tapi ya, Tata menjawab kalau itu hanya doa buat Doni ini. Dan lanjut mengatakan seharusnya Doni bersyukur kalau Tata lebih memilihnya dibandingkan dengan kebanyakan pria yang menyukainya. Lalu setelah percakapannya itu ya, kemudian mereka pun lanjut beristirahat tuh dan berbaring di ranjang. Lalu ya beberapa menit kemudian Tata pun membuka pembicaraan lagi tuh, yang mana ya dia bertanya dan memastikan kalau besok jadi bertemu dengan Faiza di rumahnya Doni ini. Sontak saja di saat itu Doni kebingungan untuk menjawab kan, hingga pikirannya kembali untuk mempercepat aksinya aja nih. Hingga ya aksi pewafatan itu pun dimulai nih. Doni di saat itu ya dia bangun dari posisi berbaring dan kemudian ya dengan gelap mata dia pun mulai menduduki pinggang Tata yang masih berbaring di ranjang dan langsung mencekik leher Tata. Dan Tata di saat itu pun langsung kaget dengan perlakuan Doni itu. Tapi ya apalah daya Tata cuma bisa meronta-ronta tanpa bisa mengucapkan kata tolong. Hingga ya sekitar 5 menitan dia menghambat pernapasan Tata. Dan Tata pun kaku gak bergerak lagi tuh dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar. Kemudian ya Doni di saat itu mulai panik. Yang tadinya ya dia mau membuat tipuan kalau Tata ini mengakhiri hidup, tapi ya dia mengganti tipuannya itu. Dan pikirnya lebih baik dia buang aja jasad Tata itu seperti Faiza anaknya. Dan Doni pun langsung membungkus jasad Tata memakai sarung yang tadi dibeli sama Tata tuh. Dan lanjut membawanya dan memasukkan ke dalam mobil. Lalu ya setelah semua dia anggap beres, kemudian Doni pun kembali ke kamarnya dan kembali bersih-bersih untuk dilanjutkan dengan beristirahat. Bisa ya habis ngelakuin hal kayak gitu terus tidur. Kemudian ya jam 6 pagi Doni pun check out tuh dari hotel itu dan kemudian melaju ke sebuah pom bensin yang masih ada di sekitaran hotel itu. Lalu ya setelah dia mengisi bensin buat mobilnya, kemudian dia pun melaju lagi ke jalan dan sesekali berhenti tuh untuk berpikir di mana dia akan membuang jasad Tata itu. Sampai ya akhirnya tepat jam 7 sore, dia berpikir lebih baik membuang jasad itu di sekitaran jembatan susun jalan tol Semarang Solo. Yang mana ya itu adalah lokasi dia membuang jasad dari Faiza sebelumnya. Yaitu ya dianggapnya ya sampai saat itu dia masih aja aman karena ya belum ada berita tentang penemuan jasad Faiza. Kemudian Doni pun ya langsung bergegas memacu kendaraannya dan memasuki gerbang tol Kaligawe dengan tujuan kilometer 425 tuh. Hingga sesampainya di lokasi tepatnya ya jam 7 malam tanggal 7 Maret 2002, Doni di saat itu ya langsung mengangkat jasad Tata dan langsung melemparkannya ke bawah. Dan di gelap sunyinya semak-semak tersebutlah jasad Tata dibuang dengan sangat keji bre. Hingga ya dia selanjutnya pergi menjauh dari lokasi itu dan menganggap semuanya nggak pernah terjadi tuh. Dan ternyata di hari itu yang udah memasuki hari Minggu, ada seorang pencari rumput untuk pakan ternaknya tuh melihat sesuatu terbungkus oleh sarung. Dan sarung itu ya dikerumuni oleh banyaknya lalat. Nah, karena penasaran kan ya, pencari rumput itu mendekatilah bungkusan sarung tersebut. Setelah didekati ya,
Betapa kagetnya dia melihat ada tangan yang keluar dari dalam sarung tersebut. Nah, langsung aja dia melaporkan temuannya itu ke perangkat desa. Dan akhirnya ya, diteruskan ke pihak kepolisian, bre. Nggak berselang lama ya, akhirnya pihak kepolisian pun sampailah di TKP tuh dan langsung mengecek laporan itu. Lalu setelah polisi membuka bungkusan sarung itu ya, ternyata benar aja kalau itu adalah sesosok jasad perempuan yang hampir membusuk dengan kondisi mata melotot, mulut terbuka, bre. Sampai ya setelah jasad Tata dievakuasi, akhirnya jasad Tata dibawa ke RSUP Dr. Karyadi untuk keperluan visum. Dan juga ya pihak kepolisian di saat itu menyebarkan penemuan jasad itu melalui sosmed. Semua dilakukan supaya mempercepat untuk mengetahui identitas dari korban, karena ya jasad itu ditemukan tanpa adanya identitas. Nah, gak butuh waktu lama ya, ada seorang pria nih bernama Henry yang mengaku kenal dengan jasad korban ini. Dan untuk memastikannya ya, Henry ini dan keluarga pun langsung bergegas mendatangi RSUP Karyadi tuh. Setelah mereka sampai di kamar jenazah ya, benar aja kalau itu adalah jasad dari adiknya. Seketika itu pun tangis keluarga pecah tuh karena melihat Tata udah terbujur kaku. Dan juga ya hasil visum pun telah didapatkan dengan adanya beberapa luka ya dialami oleh jasad Tata. Di antaranya keluarnya cairan merah di bagian kepala akibat benturan, patah beberapa tulang iga, dan bekas luka menghitam di bagian leher tuh, yaitu bekas perlakuan utama si pelaku mewafatkan korbannya. Hingga pada saat itu ya, keluarga menyampaikan ke pihak kepolisian kalau Tata ini seorang janda dan juga punya 2 orang anak tuh, yang mana ya salah satunya itu tinggal sama si Tata ini. Dan usianya itu sekitar 4 tahun. Polisi pun yang mendapati keterangan tersebut ya langsung mencari keberadaan Faiza, anak Tata tuh. Tapi ya pihak kepolisian dan juga keluarga kesulitan untuk mengetahui keberadaan dari Faiza ini. Dan sampai ya muncul dugaan dari kepolisian jika mungkin saja Faiza juga mengalami hal yang sama seperti ibunya tuh. Dan langsung aja ya pihak kepolisian Polda Jawa Tengah di saat itu ya mengirimkan anggotanya ke tempat di mana jasad Tata ditemukan, yaitu ya di kolong jembatan tol Semarang Solo kilometer 225 tuh. Hingga ya kecurigaan kepolisian pun akhirnya benar tuh. Gak jauh dari lokasi penemuan jasad Tata, ternyata polisi pun menemukan sosok kerangka, yang mana ya kerangka itu sudah dipastikan kerangka dari Faiza. Begitu tambah pecahlah kesedihan pihak keluarga yang gak bisa dibendung. Mereka mengutuk perlakuan atas semua perbuatan kejinya. Beberapa hari kemudiannya keluarga telah memberikan kesaksian yang lengkap. Dan juga ya timbul kecurigaan polisi terhadap pacar Tata, karena ada salah satu keluarga yang mengetahui kalau Tata ini punya pacar yang bernama Doni tuh. Dan di sisi lainnya, Doni yang mengetahui jasad kedua korbannya ini udah ditemuin malah membuat sandiwara dan pura-pura melapor ke polisi tuh kalau anak pacarnya dan juga pacarnya hilang. Nah, di saat itulah dengan gampangnya polisi menangkap Doni ini. Kayak tikus masuk sangkar gak sih? Mending tikus juga sih. Hingga di saat itu ya akhirnya dia mengakui semuanya, dikarenakan semua bukti-bukti yang sangat kuat menuju ke Doni ini. Sampai ya akhirnya persidangan pun digelar, dan Doni pun di saat itu ya didakwa dengan pasal 340 KUHP dan pasal 76C junto pasal 40 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga Doni pun harus menerima hukuman seumur hidup. Lu mamam tuh Don. Oke, begitulah pembahasan kisah hari ini. Dan untuk tidak mengurangi rasa hormat kepada korban dan juga keluarga, kita harus jadikan kisah ini pelajaran. Semoga ya nggak akan ada lagi Faiza dan Tata lainnya, bre. Dan akhirnya gue Radek, see you in the next video.